Sahabat Hikmah, tebu telur yang disebut juga terubuk merupakan bunga dari tanaman Saccharum edule Haskar yang batangnya memiliki ruas-ruas seperti tebu. Terubuk yang bisa dikonsumsi adalah yang berusia 5 bulan. Selain itu, terubuk juga bisa ditumis dan digoreng, bahkan bisa juga dibuat perkedel. Terubuk merupakan jenis sayur-sayuran. Terubuk sering ditemui di daerah selatan Pulau Jawa dan ternyata kaya akan nutrisi dan zat-zat yang baik dan bermanfaat. Selain itu juga, terubuk bermanfaat merangsang produksi hormon dan bisa memperbaiki sistem imun tubuh. Di kampung Jatiwangi, Caringin, Garut, tempat Esah tinggal, ia menggantungkan hidupnya dengan berjualan terubuk. Di usianya yang sudah menyentuh 60 tahun, Esah harus bertahan hidup bersama cucunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perjalanan yang tidak mudah bagi Esah, apalagi di usianya yang sudah tua. Dengan menempuh jalan yang terjal dan curam, Esah harus berjalan kaki bersama cucunya Zahra dengan jarak 1 kilometer. Di kampung tempat Esah tinggal, banyak terdapat terubuk yang ditanam dibanding dengan tanaman lain. Sehingga Esah bisa memanfaatkan terubuk yang ia dapatkan untuk dijual. Sebelum bekerja sebagai pencari terubuk, dahulu Esah menjadi buruh tani. Tapi Esah memilih berhenti karena penyakit rematik yang dideritanya sejak 8 tahun silam. Mencari terubuk merupakan aktivitas yang dilakukan Esah setiap harinya dengan ditemani oleh cucunya Zahra. Hal yang sulit bagi Esah dan Zahra, setiap hari harus menempuh jalan 1 kilometer dengan berjalan kaki melewati kebun dan jalan setapak. Meski terdapat kekurangan di bagian tangan sejak lahir, jari-jari Esah yang tak sempurna tidak membuatnya mengeluh dengan keadaan. Esah yang suaminya meninggal dunia tahun 2015 silam, kini menjadi tulang punggung bagi dirinya sendiri. Ngantunkeun pungkur setos terus 8 tahun sadayana teh 12 paya teh aya ngantunkeun 4 anu aya 8 mak teh anu 3 umah nyata ka luar negeri anu ibuna Zahra mah itu ari anu eta mah aya saket emak 2 di dieu anu di sakola mah di yayasan Pasantren Sulamania di Canaku aya anu nyanak di dieu ti emak. Zahra, gadis kecil berusia 7 tahun dan duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar, harus tinggal bersama neneknya sejak kecil. Zahra sendiri mempunyai nasib yang berbeda. Ia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, ibunya yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita ke luar negeri, ayahnya yang menikah lagi dan tidak mengurusnya sejak lahir. Zahra sendiri harus menempuh jarak 3 km dengan berjalan kaki untuk bersekolah. Dengan penuh semangat dan perjuangan, Zahra tidak pantang menyerah untuk menempuh cita-citanya. Ia harus melewati tanjakan curam dan tebing setinggi 15 meter setiap harinya. Sesekali Zahra terpleset karena jalan yang ditempuhnya berbahaya. Baginya melewati jalan seperti ini sudah biasa, tetapi hal ini tidak membuat Zahra pantang menyerah. Senyuman yang terpancar di mukanya membuat Zahra tidak mudah mengeluh. Mama abi sayang ngurukeun ka dieu. Teu ngiring ka bapak. Kunaon? Teu sayang ka abi. Teu sayang. Nah, bet bilang teu sayang. Pas kecil abi dek ditabrak. Sehari-hari, aktivitas yang dilakukan Esah dan cucunya Zahra menjual terubuk yang didapatkannya. Mereka berjalan kaki dan berkeliling kepada tetangganya. Perjalanan yang sulit bagi Esah dan Zahra membuat mereka harus berjalan kaki setiap harinya dengan jarak yang cukup jauh. Dalam satu hari, Esah menjual 3-5 ikat terubuk saja. Satu ikat terubuk Esah jual dengan harga Rp5.000. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan meremehkan perdagangan yang kecil. Walaupun aset dan keuntungannya tidak seberapa, tapi kemanfaatan bagi yang berjualan mungkin memberikan keberkahan yang luar biasa. Sebab
aktivitas apapun yang kita lakukan di dunia sebenarnya berimbas bagaimana nanti kita di akhirat. Orang-orang dahulu berdagang bukan hanya untuk mencari keuntungan dan kesenangan duniawi, tapi dia meniatkan itu untuk memudahkan orang lain bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Hadis Nabi umum sekali dan kita sudah biasa mendengarnya. Tapi ini menjadi satu garis penting dalam kehidupan. Bagaimana kita memaksimalkan kemanfaatan kita pada apapun profesi kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Sebagai pedagang, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, sebagai ayah, sebagai apapun peran-peranmu dalam kehidupan. Makin banyak engkau memberi manfaat bagi sekitar, makin mulia nilaimu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang yang didapatkan Esah berjualan hanya Rp25.000. Jalan yang terjal dan curam bukan hal yang mudah. Esah dan cucunya harus berjalan kaki setiap hari. Esah yang memiliki penyakit rematik sejak 8 tahun ini membuat fisiknya tidak sekuat dulu. Tak jarang Esah harus beristirahat ketika penyakit rematiknya kumat. Aduh penyawat sampean, iya teh. Jadi nyeri gitu, ya teh rocop. Tuur sawar sepuh tema. Kantos ka dokter, ari keur gaduh artos gitu, ari henteu mah nya sok ramuan we mah teh. Jadi ari ti payun mah henteu kiat keneh gitu tatos. Sering kerja gitu jadi ka batur, jadi pangen ka hujana, ka katiisan gitu paneuh. Pangen ari di damel di batur gini henteu tiasa sawaya gah eureun gitu nyari ren eta. Biaya obat yang sangat mahal membuat Esah harus mencari alternatif lain untuk penyakitnya. Esah sendiri dibantu oleh cucunya Zahra harus mencari daun sirsak dan ciplukan. Daun sirsak juga memiliki kandungan nutrisi. Selain itu juga senyawa asetogenin pada daun sirsak terbukti bisa melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Esah hanya bisa memanfaatkan daun sirsak dan ciplukan untuk direbus. Sementara ramuan yang sudah disiapkan direbus selama 25 menit. Esah harus menyimpannya beberapa menit agar air rebusannya dingin. Tak lupa Esah meminum ramuannya. Hal ini membuat Esah terbantu, tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya ke dokter. Meski Zahra masih kecil, ia selalu senang untuk membantu memijat neneknya. Tidak hanya itu, Zahra juga tidak pernah lupa akan kewajibannya sebagai seorang siswa, menyempatkan waktu untuk belajar. Amah gerak ka dieu rezeki biar banyak uang. Zahra kangen mama. Ulah ningalkeun Zahra Taya batur, mama jauh. Uang yang didapatkan dari hasil menjual terubuk sangatlah tidak cukup. Ia harus menambah penghasilan lain untuk kebutuhan sehari-hari. Esah juga terkadang membuat opak untuk pesanan tetangganya. Untuk membuat opak ketan, hanya dibutuhkan gabah ketan putih, kelapa parut, garam, air, dan penyedap rasa sebagai bahan utama. Gabah ketan yang sudah disiapkan terlebih dahulu dipilih agar bersih. Setelah itu ditumbuk selama 20 menit. Kemudian, gabah ketan dicuci dengan air bersih. Setelah itu, Esah mengerut kelapa dengan menggunakan kukuran. Alat ini mempunyai bentuk yang unik layaknya kuda. Terbuat dari kayu dan dilengkapi ujung besi tipis, bulat, dan bergerigi. Kelapa yang sudah diparut dicampurkan dengan air dan dimasak agar mendidih. Lalu gabah ketan dikukus selama 25 menit. Campurkan penyedap rasa dan air ke dalam adonan hingga merata. Agar tidak lengket, Esah harus melumuri minyak ke dalam dulang alat tumbuk tradisional. Esah juga harus kembali menumbuk ulang adonan sampai halus selama 10 menit. Setelah kalis dan lembut, adonan diuleni dan dipotong kecil-kecil, lalu dipipihkan di alas plastik dan diratakan hingga berbentuk bulat. Selanjutnya, opak ketan ditempel dengan anyaman bambu tipis, lalu dijemur sampai kering. Opak dibakar dengan bara api kecil sampai matang hingga warna kecoklatan.
Di gubuk kecil inilah Esah tinggal bersama cucunya. Satu-satunya rumah yang berada di tengah hutan yang tidak ada aliran listrik. Sehingga setiap hari tanpa lampu penerang. Menjejak akhir usianya, rasa syukur tetap Esah panjatkan kepada Sang Maha Kuasa. Ia tidak pernah lupa akan kewajibannya. Semua lelah yang Esah rasakan menjadi lelah dengan bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Dipayun mah seueur bumi. Eta ngan teh jadi longsor. Eta anu ari tatanggi mah jadi pararindah. Ari emak mah nujukeun aya almarhum. Da kumanya ari jalmi teu gaduh mah teu jadi kumaha teu tiasa ngeunahkeun bumi. Saur almarhum teh saur nuju aya keneh teh wiosna di dieu we da pakasaban di dieu gitu. Tanda kita adalah manusia, kita pasti pernah disapa kebingungan dan kesusahan. Seorang sahabat bernama Abu Umamah mengeluh kepada Nabi SAW dalam keadaan bingung sebab sedang dililit hutang. Nabi SAW mengajarkan doa kepadanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Doa ini adalah doa perlindungan dari sifat malas, lemah, penakut, kikir, serta lilitan hutang dan ancaman manusia. Abu Umamah begitu mengamalkan doa ini, terlepaslah dia dari lilitan hutang dan terlepaslah dia dari kebingungan. Intinya adalah dalam kehidupan tidak ada seorang pun yang terbebas dari masalah dan kesulitan. Tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh serta tidak pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kedua tangan yang diangkat lalu kembali sia-sia. Semoga bermanfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.